Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Pengertian e-commerce tersendiri adalah proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, yaitu internet. E-commerce di luar batas perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen yang mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk, dan e-commerce bisnis ke bisnis yang mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak adanya pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B ini melibatkan sedikit orang, di mana orang tersebut sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Sedangkan pada transaksi B2C, konsumen tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs website harus memberikan suatu instruksi dan bantuan. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce ini dibagi menjadi 3, yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, dan peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selain manfaat yang diharapkan, e-commerce juga memiliki kendala, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum tersedia. Selanjutnya, bagian inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan menggunakan basis data eksternal untuk mendapatkan kecerdasan bisnis, dikarenakan lebih cepat dan lebih murah. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Situs mesin pencari yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi dapat diakses melalui Google salah satunya. Pencarian dapat dilakukan secara sederhana atau menggunakan fitur yang lebih canggih untuk mencari kombinasi kata-kata kunci yang rumit. Selanjutnya, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI. Kedua istilah tersebut seringkali bertukar penggunaan, tetapi EDI ini dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional. E-commerce merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran sejumlah besar data secara cepat dan aman merupakan hal yang kritis mendukung transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Selanjutnya, manfaat dari iOS. Manfaat ini dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Efisiensi komparatif ini memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Efisiensi komparatif ini dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal adalah terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, dan efisiensi interorganisasional perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu fitur produk yang unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya, EDI. EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercaya. Pengaruh penerapan. 4 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu iOS. 2 pengaruh bersifat internal dan 2 pengaruh bersifat lingkungan, yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Tekanan kompetitif ini ketika perusahaan berada dalam suatu posisi yang buruk terhadap para pesaingnya, maka perusahaan akan menerapkan iOS ini dengan cara yang reaktif.
penggunaan kekuasaan. Ketika perusahaan memaksakan kekuasaannya atas anggota lain, maka ia akan proaktif dalam menerapkan iOS ini. Kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan cara untuk meningkatkan operasinya. Terakhir, dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak ini nggak perlu lihat apakah perusahaan ini bertindak dengan cara proaktif atau reaktif. Dukungan manajemen puncak ini akan selalu mempengaruhi sebuah keputusan. Manfaat tidak langsung iOS ini dibagi menjadi 6, yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Dalam memahami strategi bisnis, ada 2 alasan, yaitu semakin banyak jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan website. Penjualan maya dan campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs website. Kesulitan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menawarkan penjualan maya adalah memberikan informasi produk yang dibutuhkan tanpa membingungkan pelanggan, dan gambar merupakan file yang berukuran besar dan mengomunikasikannya dari situs website ke komputer pelanggan yang akan memakan waktu. Namun masalah ini dapat diatasi dengan membatasi jumlah gambar yang akan ditampilkan. Langkah e-commerce berikutnya adalah perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Selanjutnya, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler, maka akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis di hampir semua tempat. Selanjutnya, World Wide Web atau WWW adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan dokumen-dokumen. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa daftar istilah umum dalam mengilustrasikan bagaimana protokol, nama domain, dan path, yaitu situs website, halaman website, browser, protokol, dan link hypertext. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet ini memiliki 10 kunci, yaitu pastikan situs websitenya kuat, pastikan browser atau struktur basis data fleksibel, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi website yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang adalah e-commerce B2B ini nampaknya tidak akan berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B ini. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah perusahaan pada umumnya akan menerapkan e-commerce dengan maksud untuk memperbaiki layanan pelanggan, mempererat hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan, serta meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham dan pemilik investasi. Terima kasih.